Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu dalam pelindungannya, selalu dalam rahmatnya, dan selalu tercapai apa yang menjadi cita dan cinta. Ya, agak lama dikit. Ada doa di antara ada doa untuk dari aku untuk kamu, dan dari kamu untuk aku, mengaminin. Oke. Yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan ya, untuk yang mendapatkan problem hidup ya, atau cobaan atau masalah hidup segera diberikan solusinya. Untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dan disemogakan ya. Oke. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe-nya, like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasi sebagai sarana untuk kamu bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video aku terbaru ya. Kalau kamu menyukai video ini ya boleh subscribe, nggak suka juga boleh subscribe ya, karena apa, kasihan sama Kondes. Karena sahabat semua itu bermanfaat buat aku, selain memberikan semangat ya, paling tidak bisa memberikan apresiasi buat aku ya, tentang video-video aku. Boleh kalian komen banyak-banyaknya ya. Okay. Tidak mengurangi penghormatan tertinggi pada Allah Subhanahu wa taala ya. Di general di pembacaan secara umum bisa respon bisa tidak. Ada sesuatu di dalam dirimu yang bikin mereka terpesona dan terus-menerus memikirkan kamu. Ada sesuatu di dalam dirimu yang bikin mereka terpesona. Apa itu? Ya bisa aja kamu orangnya baik ya, inner beauty itu kecantikan yang terpancar dari dalam, tentang energi positif terkait dengan itu ya. Oke, kita akan lihat energinya. Ada sesuatu di dalam dirimu yang bikin mereka terpesona dan terus-menerus memikirkan kamu. Terus-menerus. Oh. Tentang cinta. Tentang rasa sayang. Sayang itu gak cuma sama pacar ya. Kalau bisa cinta tuh sama siapapun. Sebatas sayang aja, gak boleh memain hati. Sayang karena dia baik, bukan juga sih. Yang pasti itu nih, sayang karena sesama umatnya. Kita harus saling menyayangi. Ada sabdanya yang cintailah dia seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. Bukan berarti kamu berbagi cinta, itu bukan. Mencintai dia itu seperti, atau menyayangi saudara-saudara kita, sesama umat itu, seperti Tuhan mencintai kita gitu loh, maksudnya tuh seperti itu. Dan seperti kita mencintai diri kita sendiri. Apa kamu gak cinta sama diri kamu sendiri? Setiap hari dibikin nangis dirinya sendiri. Ya semuanya itu dimulai dari diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri ya. Self love gitu. Kamu selain banyak duit ya selain banyak duit kamu baik, selain banyak duit kamu itu penuh cinta kasih, penyayang kayak gitu kan. Dan kamu tuh sangat mempesona ya. Jadi ini banyak yang merindukan kamu, soalnya dilihat dan banyak yang merindukanmu gitu ya. Cantik mungkin kamu secara fisik ya, tapi ini dia lihatnya dari dalam ya, di dalam dirimu, dari innernya, inner beauty, cantik dari dalam. Solehah mungkin, atau soleh, bertanggung jawab, tutur kata yang nyaman, clever pinter, humoris, berkelas, banyak ilmu baik, ilmu positif, dan suka menebar kebaikan. Itu juga termasuk inner beauty ya, Des. Iya loh. Itu yang harus kita tanamkan selalu pada diri kita.
banyak solusi kalau ada masalah, nggak melarikan diri kalau ada masalah. Itu termasuk interview itu. Dan ini sangat terlihat gitu oleh mereka, sekitarmu terutama. Ini hasil didikan dari siapa? Orang tua, dan memang kemauan kita juga untuk membentuk diri kita menjadi sosok yang bertanggung jawab, seseorang yang memang berkelas gitu ya. Kelas berapa? Maksudnya berkelas itu bukan kelas berapa gitu loh. Ya ada mutu lah, ada kualitas gitu. Ya, kalau ngomong, kalau bicara, ya tidak asal ngeceplos saja. Selalu ada solusi. Setiap kita mengajukan permasalahan atau setiap kita mengajukan pembicara itu ada solusinya. Jadi dia membuat ruwet gitu. Ini juga termasuk daya tarik ya. Terlihat oleh mereka. Siapa sih yang nggak mau seperti itu? Ya. Berkelas di depan mereka, termasuk orang yang kamu cinta ya, si doi gitu. Doi itu apa tuh? Doi itu kata itu kayaknya bahasa keren deh. Itu dimaknai itu si dia gitulah. Dia tapi ada di hati kita gitulah. Doi. Bukan dogi ya, doi. DOI. Membuat orang di sekitar kamu tuh bertahan gitu loh. Mau ngelirik yang lain tuh mikir dulu. Penasaran ya? Bukan penasaran, kagum. Kalau penasaran itu kan kayak sebatas, penasaran itu pengen tahu aja tuh. Kalau ini kagum. Itu sama kamu. Kamu enggak, bener enggak sih kamu? Jangan senyum-senyum sendiri, aku nggak seperti itu. Ya yuk kita berbuat untuk seperti itu gitu loh. Baik, berkualitas, penyayang, pinter, mandiri, makan tidur sendiri, mandiri, selalu mengedepankan tanggung jawab. Ya, kita tidak menghitung kebaikan kita, tapi kita selalu menghitung kebaikan orang. Seharusnya seperti itu ya kita itu ya. Jangan kita merasa berbuat baik sama orang. Jangan. Tapi harus kita hitung itu orang lain berbuat baik sama kita itu bagaimana cara kita membalas budi gitu. Gitu. Tapi kan ada juga orang yang menghitung kebaikan kita gitu. Nah, itu yang akan jadi problem kalau kamu menjalin hubungan. Sebentar-bentar dia berbuat salah langsung kamu hitung kebaikan kamu. Tidak boleh ya. Tidak. Ini selalu bertahan. Ini kamu ya. Kamu tuh bisa bertahan dalam segala keadaan. Dalam keadaan minus pun ya. Pas-pasan pun, dalam keadaan apapun kamu tetap bertahan. Dan kamu berteman tuh tidak pilih kasih sama siapapun, dalam keadaan apapun tetap jadi teman kamu, sehingga membuat mereka itu juga selalu ingin bertahan sama kamu karena mereka sudah merasakan kebaikan kamu atau pesona kamu. Udah cantik, semampai, iya, semlohai, pinter, mandiri, solehah. Solehah itu udah mencakup semuanya ya. Soleh atau solehah udah mencakup semuanya itu. Imannya bagus, tidak tantruman, tidak ngambekan. Intinya pandak gitulah. Sehingga mereka itu berusaha untuk memperjuangkan atau berusaha untuk bisa mendekati kamu ya. Tapi di sini aku belum lihat berpikirnya ya. Kan di sini judulnya terus menerus memikir kamu. Ya, dia berusaha untuk bisa dekat dengan kamu. Atau bisa dekat atau selalu bertahan bersama kamu gitu. Enggak satu orang ya, Des. Ya termasuk pacar kamu di sini, doi orang yang kamu cinta ada di sini, tapi termasuk mereka semua teman-teman kamu. Karena kamu nggak pernah membuat kecewa, terbalik, tidak pernah membuat dia kecewa.
Sekalipun kamu mengecewakan, tapi kamu selalu bisa memberikan senyuman, tidak kamu tampakkan sehingga orang tidak ngeremehin kamu. Kalau kamu diledekin terus kecewa, terus ngelentruk gitu, terus nunduk gitu ya, orang mikir mau deket sama kamu juga mikir, dia mah orangnya ngambekan itu, enggak mau. Nah di sini kamu nggak termasuk orang itu gitu. Bahkan di sini ada yang serius ingin menikah. Ini pasti pacar kamu yang pengen menikahin kamu, ya, ingin mengajak kamu menikah. Karena apa? Cinta yang terpesona, ya. Ada banyak nih, gak cuma satu loh yang pengen menikahi kamu, karena kelembutan kamu, karena kecantikan kamu, inner beauty kamu, tutur kata kamu memberikan mereka nyaman, bahasa kamu yang lembut, yang sopan, tapi tidak lemah ya, tapi tidak lemah di sini. Makanya daya tarik kamu begitu mempesona, membuat mereka terpesona. Tangguh, ya. Kalau mandiri itu identik dengan tangguh, ya. Penyayang. Ini aku ngalem-ngalem kamu terus loh. Kalau kamu yang gak di ranah ini jangan malu ya. Aku gak ada di ranah ini nih. Ini versi mereka gitu loh. Versi mereka menilai kamu, pesona kamu tuh seperti ini menurut mereka gitu. Ya, dan kemudian membacakan melalui tebaran kartunya gitu. Ya, bukan mengadi-adi. Jadi ya ada mungkin kamu nggak full total, terus kamu pesonanya seperti ini semua, ambil aja yang punya kamu ya. Mungkin kamu tanggung jawab, mungkin kamu mandiri seperti itu, mungkin kamu cantik seperti itu, ya. Ada yang serius sama kamu, ya. Ada yang cinta banget sama kamu, sampai bahkan ingin menikah. Karena dia sudah merasakan kasih sayang kamu, cinta kamu, gitu. Untuk apa insecure? Jangan minder nih. Insecure itu minder ya, minder atau rendah diri. Untuk apa insecure atau minder atau rendah diri? Mending percaya diri, bisa kita semangat ya kan, bahwa kita itu semangat gitu loh. Kalau kita minder atau kita insecure ya, jadi kita kayak padi yang udah kopong ya, menunduk terus gitu. Kalau ilmu padi itu kan semakin berisi semakin menunduk. Ini mah enggak, insecure ya, minder. Rendah diri sama rendah hati beda ya, nggak usah lah. Selama kita nggak berbuat salah, selama kita tidak melanggar hukum, ya tegakkan dadamu, tapi bukan sombong ya. Tegakkan lurus kepalamu, bahwa kamu itu nggak minder kan, selama masih benar, ya kan. Memanfaatkan lebih atau memaafkan itu lebih baik seperti itu, karena bisa membuka rezeki kamu. Lebih baik kita memaafkan sama orang yang suka, ya mungkin sama kita ya namanya hubungan kan, ada juga orang yang cinta sama kita, ada juga yang nggak suka, ada juga yang sedang-sedang aja. Maafkan aja sih, nggak usah dibikin kamu minder. Kamu disekak begini langsung kamu minder, soalnya kamu nggak berdaya. Nggak usah ya, maafin aja. Ya udahlah, misalkan kamu dihina atau dikatain apa, maafin aja. Lu bukan gua gitu, lu belum tentu baik dari gua gitu. Jadi nggak usah minder. Cuman diomong begitu kalau langsung menciut, namanya nggak punya mental. Jadi pesona kamu hilang kan. Kalau ini kan enggak, berarti bukan kamu ya yang punya pesona di sini. Kalau kamu minderan terus kamu ngambekan, berarti bukan kamu. Ini orangnya tegas loh. Bukan tegas sih, lebih ke
ya inilah aku gitu loh. Nggak harus dikatain jelek juga aku ngerti, mawas diri gitu ya kan. Jadi kamu mending memaafkan aja, itu lebih baik kok. Atau maafkan lebih ya, terus menerus nggak masalah. Memaafkan itu kan terpuji ya kan? Allah aja pemaaf, apalagi kita sebagai umatnya ya kan? Memaafkan lebih baik terus ya, karena bisa membuka rezeki atau jodoh dan lain sebagainya. Iya, kalau kita nggak mau memaafkan itu kan jadi kita kan jadi unek-unek di hati, jadi emosian terus. Lebih baik lir aja, udahlah maafin aja gitu loh. Jangan sembarangan menyebarkan informasi ke orang-orang ya. Jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan menyebarkan informasi ke orang-orang ya, karena akan ada yang membelok-belokkan ceritamu gitu loh. Jangan sembarangan bicara atau ngomong ya. Kita akrab gitu, tetapi jangan berarti kamu harus cerita semuanya ya, kecuali sama Gondes beda kan. Kita kan nggak bisa ketemu fisik ya kan. Terus dia Gondes juga nggak kenal siapa yang kamu ceritakan. Jadi kamu harus pilih-pilih tempat cerita, jangan sembarang kamu ceritakan, nanti malah justru akan membelok-belokkan, orang itu akan membelok-belokkan dan menjadi rumit masalah kamu gitu. Kalau ada masalah coba deh hubungin Gondes saja ya. Kita cuma kenal secara ini, tetapi kita bisa saling curhat ya. Konsultasi ya, masuk ke personal reading ya. Des aku mau curhat, tolong dengarkan. Masuk ke personal reading itu, Gondes akan dengarkan, karena pundakku ini dua-duanya ini untuk kamu ya, untuk kalian semua sahabat aku dimanapun berada. Dan aku gak bakal membuka rahasia atau cerita kamu itu ke orang yang lain, karena ya mereka gak kenal kamu, apa gunanya ya kan? Jadi harus memilih kalau mencari tempat curhat ya, dan jangan sembarangan menyebarkan informasi apapun itu, termasuk yang primitif, yang di dalam hati, yang sensitif ya, karena akan ada orang yang membelok-belokkan itu. Sebaik-baiknya orang menyimpan itu pasti akan keterlepasan. Sebaik-baiknya dia temanmu pasti akan keterlepasan ya, walaupun teman sejatinya Des. Biasanya seperti itu, karena teman kamu teman dia juga gitu loh. Jadi bisa aja gitu, kelepasan namanya gitu. Banyak-banyak rilis ya, banyak-banyak rilis ketegangan, ketakutan ya, karena yang sudah ditakdirkan untukmu sudah diatur. Jadi jangan takut ya, nanti digituin sama orang terus kamu takut kehilangan. Nggak usah, semua sudah ada yang atur ya. Kamu lebih ke rilis saja ya, santai juga, gak usah mikirin dia terlalu tegang. Aku mau dia Des. Kalau bukan jodoh kamu, walaupun sudah bertemu, mungkin cuma akan singgah saja, setelah itu pergi ya gitu. Jika mulut dan tenggorokan kamu gak enak, jangan dulu banyak bicara atau komunikasi, apalagi yang menguras energi ya. Ya kalau tenggorokan kamu sakit, jangan komunikasi atau jangan banyak bicara dulu. Lebih ke apalagi yang menguras energi ya, lebih baik kamu lebih ke santai aja dulu, relax dulu seperti itu ya. Jadi kamu nggak malah justru nanti jadi penyakit buat kamu. Ini ada yang sebagian mulutnya atau tenggorokannya sakit, nggak enak lah gitu, kering mungkin, pahit mungkin. Nah, jangan banyak kok dulu komunikasi ya. Ada sesuatu di dalam dirimu yang bikin mereka terpesona dan terus-menerus memikirkan kamu. Kalau kamu nggak ada di ranah ini, tapi kamu menonton video ini, silakan ambil sebagai pembelajaran. Ambil yang manfaat, yang nggak manfaat dibuang aja. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silakan personal reading. Fokus ya.
fokus. Yang pergi akan kembali, yang terputus akan terhubung, yang lost contact akan berkomunikasi kembali, yang cerai akan rujuk. Ini orang mantan kamu aja sampai mau balikan sama kamu nanti akan kembali. Mungkin kemarin agak-agak ini ya, kemarin mungkin agak nggak terlalu mikirin kamu gitu karena kamu nggak terlihat banget pesonanya. Tapi semakin kesini energi kamu semakin kuat, energi positifnya. Ini mantan ya, ada yang punya mantan suami, mantan pacar atau mantan apa itu. Dia akan balik sama kamu karena pesonamu. Semakin kesini setelah berpisah dengan dia kok kamu itu semakin menyala gitu loh. Gitu, membuat dia ingin kembali sama kamu. Ya. Seperti itu yang terlihat. Kenapa? Karena dia sepertinya membutuhkan kamu. Ya, ada Five of Swords tuh manipulasi orang bilang ya. Tapi di sini lebih membutuhkan. Manipulasi terletak aja di mana kartunya. Di tengah, di pinggir atau di belakang. Karena dia membutuhkan kamu. Sebetulnya kenapa sih dulu putus? Ya itu kan nggak tahu. Ya, kita nggak membahas itu. Tapi dia ingin balik sama kamu. Ya. Karena setelah berpisah dengan kamu itu dia putus asa, dia ngerasa lelah tanpa kamu gitu ya. Makanya setelah melihat kamu menjadi lebih baik, sebetulnya kemarin juga baik sih, cuman mungkin kesalahpahaman ya namanya itu. Karena apa, terlihatnya setelah putus dari dia kamu menjadi lebih baik gitu loh, bisa menjadi lebih. Ya kan ada orang tuh yang menjalin hubungan itu yang dulunya baik malah menjadi tidak baik, tapi justru setelah putus menjadi baik, kayak memperbaiki diri atau membenahi diri gitu. Nah makanya kalau kalian menjalin hubungan tuh tolong berhenti sejenak dalam perjalanan itu. Kamu merenung, kamu menjalin hubungan dengan dia menjadi lebih baik atau menjadi lebih parah. Karena hubungan yang bagus atau hubungan yang sehat itu hubungan yang membawa kita menjadi ke lebih baik gitu loh. Yang kemarinnya kita nggak suka ke tempat ibadah, kenal dia jadi ke tempat ibadah, rajin berdoa. Yang dulunya sebelum kenal dia kita malas mandi gitu ya, malas bersolek, malas dandan, malas pakai parfum gitulah contohnya. Kamu menjadi lebih baik. Nah seperti itu. Jadi kamu kalau menjalin hubungan seseorang apalagi yang melibatkan dengan hati atau cinta, sejenak ambil waktu untuk merenung apa yang kamu dapatkan dari hubungan itu. Kamu menjadi lebih baik atau malah justru menjadi sebaliknya. Dia akan komunikasi lagi sama kamu ya, ini mantan yang punya mantan ini ya. Dia akan menghubungi kamu lagi. Nah, tanpa kamu dia juga kesepian sih, putus asa, kesepian. Intinya dia membutuhkan kamu. Apalagi sekarang kamu dalam keadaan semakin menyala nggak tuh? Kamu terlihat semakin memotivasi dia ya. Bagi dia tuh sebetulnya kemarin mungkin enggak ya. Udah terlanjur putus. Karena ini jadi semangat gitu loh deketin kamu. Kamu jadi kayak penyemangatnya dia gitu loh. Apaan sih? Ya begitu yang aku baca. Jadi dia semangat gitu. Melihat keadaan kamu sekarang setelah putus kok jadi semangat gitu loh. Ya, jadi kamu jadi semangatnya dia. Dia ingin mendekati kamu lagi, ingin balikan bukan lagi bersama ini. Lebih ke balikan, rujuk. Ya, gitu. Dan dia nanti akan berani melangkah. Selain pesonamu itu membuat mereka terpesona memikirkan kamu, mantan kamu pun tertarik akan mencari kamu. Untuk bukan mencari, kembali ya, ingin balikan lagi gitu.
kan, yang ngelihat kamu, kondisi kamu yang lebih baik dari kemarin, lebih sukses, mungkin lebih cantik, ya lebih baik gitu setelah pisah sama dia. Ya makanya dia akan balikan gitu. Ya. Oke. Sekarang kita akan lihat Sanamic Healing Oracle. Ini pesan untuk kamu. Sebelumnya di sini aku melihat ada energi Taurus ya. Ada energi Taurus, terus ada energi Capricorn juga. Di sini terlihat ada energi lebih ke itu ya, lebih ke energi Taurus besar sekali ya. Dan di sini ada energi Libra. Kemudian ada energi Leo. Ya. Ada energi Leo. Juga ada energi Libra ya. Kemudian ada energi Aquarius. Ya. Dan kemudian terlihat juga di sini ada energi Aquarius kuat sekali. Terakhir di sini ada energi Sagittarius. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan. Kita akan membuka ini untuk kamu ya. Pesan untuk kamu. Sanamic Healing Oracle, pesan untuk kamu. Ya. Menyampaikan pesan untuk kamu. Akan ada sukacita, kebahagiaan pastinya. Akan ada kesukaan atau sukacita yang akan terjadi di kehidupan kamu. Mungkin setelah menonton video ini, mungkin ke depannya. Ya. Yang pasti hidup ini kita buat bahagia, senang, tetap bersyukur, sehingga kita menjadi enjoy gitu. Ya. Jangan dijadikan beban. Ada Asian wisdom atau sesat pikir. Selama ini mungkin kamu lebih ke sesat pikir ya. Sesat pikir itu gimana tuh maksudnya, Des? Ya, sesat pikir itu yang terjadi itu saat seseorang berasumsi ya bahwa konsep dan pengetahuan itu berasal di zaman dahulu itu lebih baik gitu loh. Jangan ya. Mungkin ya tata krama apapun itu lebih baik ya buat kita. Itu ajaran untuk orang masa lalu kita itu, ibu bapak semua orang-orang terdahulu itu mau mengatakan atau memesankan, memberikan pesan bahwa tata krama itu penting ya selalu dijaga ya kan. Seperti itu. Tetapi di sini kamu jangan sampai menggebiau ya bahwa menurut dengan orang yang salah tuh, misalkan harus menurut dengan laki-laki karena kita perempuan harus mengikuti kata suami. Iya, suami yang seperti apa dulu, ya pacar yang bagaimana dulu. Yang kalau kita nggak dibawa lebih ke baik ya mendingan kita ambil inisiatif ya. Kalau sudah dibicarakan dia nggak mau, ya udah mendingan kita ambil keputusan gitu. Maksudnya tuh seperti itu. Jangan sesat pikir ya bahwa sebagai seorang wanita kita harus menurut kata suami ya atau kata pacar atau yang bagaimana dulu, yang mau membuat kita atau mau dibawa kemana kita itu dulu gitu loh. Kalau cuman ngomong doang nggak kasih contoh ya nggak usah. Aku nggak ngajarin kamu berani sama pasangan kamu, tetapi kita punya apresiasi, punya penilaian bahwa kita ini hidup tidak cuma sebatas makan cinta atau sayang, tapi kita butuh juga untuk kedepannya, bahwa kita masih ada dunia lain yang harus kita nanti kita datangin. Kita datangin ya. Iya kan, kita ini hidup itu tidak cuma di duniawi doang gitu. Jadi kalau kamu memang punya pasangan yang sekiranya memang melenceng, ya nggak usah diikutin. Walaupun kata orang tua atau orang zaman dahulu itu kalau kata mereka terus menghormatin pasangan kita, ya kita tetap menghormatin, cuman untuk pola pikir yang berbeda ya tidak seharusnya kita ikutin terus, tetapi kita cari solusinya dulu gitu
ya kan? Kalau suami salah masa kita ikutin, atau pacar salah kita ikutin, kan nggak mungkin. Kita mengingatkan dulu kalau mau diingatkan, kalau nggak mau ya sudah. Jadi jangan dikebiah. Ya. Ada forgiving, memaafkan, lebih baik memaafkan. Kalau kamu ada di ranah ini yang kamu menemui orang-orang seperti ini, mantan ya, apa ya, ada mantan di sini loh, ya makanya maafin aja mantan. Kalau kamu nggak mau balikan sama mantan, orang yang baik itu nggak bakal jadi mantan loh. Boleh percaya boleh nggak? Kartunya sudah kita pegang, ya kan? Kalau Gondes mah nggak mau sih, ya bertahan juga karena ada sesuatu alasan, bukan karena kita cinta mati, bukan. Ya mungkin anak-anak kita gitu kan, mau balikan sama aja, nanti berantem lagi, soalnya kartunya sudah kita pegang, dia sudah pegang kartu kita, ya kan, begitu loh. Ada seksual energi, ya, memaafkan aja, lebih ke memaafkan, ya. Ada seksual energi, tentang energi atau kekuatan energi, ya, atau energi kekuatan hidup ciptaan, ya, yang kita buat gitu ya. Saat kamu bertukar energi ini dengan pasangan kamu sesuai hukum alam, ya itu adalah niat untuk menciptakan atau melahirkan kehidupan bersama. Ya kamu boleh coba untuk sebuah atau untuk membangun sebuah energi ciptaan, yaitu untuk sebuah kebersamaan, untuk melahirkan kehidupan kebersamaan. Ya memang kita tidak boleh langsung memutuskan, udahlah kamu begini, nggak usah. Jangan langsung kamu doktrin begitu, tapi kamu coba dulu, diperbaiki dulu, saling mencoba untuk saling lagi, bisa nggak dipersatukan. Kalau nggak bisa ya sudah gitu, ya masih dikasih kesempatan gitu. Kamu masih harus mengasih kesempatan pada pasangan gitu ya. Ada feminim energi, ya. Di sini juga ada istilah yang energi itu, istilah yang saat ini banyak digunakan untuk menggambarkan energi yang identik dengan pemilik kelembutan dan kasih sayang, dan tidak dimiliki wanita saja, tapi ya kaum pria pun, kaum laki-laki pun bisa gitu loh, mempunyai energi seperti ini. Makanya kalau kamu mau ngerujuk sama dia, mau balikan sama dia, kan ada mantan di sini ya, kita bahasnya. Ya kamu harus coba dulu, jadi coba dulu masih bisa atau tidak. Tapi kalau kasih kesempatan dulu, kalau nggak bisa ya apa boleh buat, jalan harus diambil keputusannya seperti itu ya. Oke sahabat Gondes, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran buat kamu yang ada di ranah ini. Dan kurang detail silahkan personal reading, tetapi buat kamu yang ingin personal reading silahkan. Tapi kamu yang tidak ada di ranah ini dan kamu menonton video ini, ambil manfaatnya ya, seperti itu. Kita akan ambil pesan buat kalian versi Gondes ya. Cinta itu tanpa syarat, ya ini pepatah ya, tetapi sebetulnya cinta itu ada syarat-syaratnya, adalah iman, sama-sama punya keyakinan ya, seperti itu, keyakinan pada sang pemilik alam semesta. Ada hubungan vertikal, berdoalah, bermohonlah, memintalah, maka kamu akan diberi. Ya, seperti itu. Jangan mempermainkan hubungan. Kalau kamu menjalin hubungan, ya kompromi dulu. Kalau sudah nggak bisa kompromi, baru selesaikan, ambil keputusan. Jangan mempermainkan atau main pergi-pergi begitu aja. Oke. Apa yang kamu harapkan dari dia, ini adalah ranah kamu yang harus memikirkan. Kamu bertahan untuk apa sama dia, kamu memikirkan untuk apa sama dia, kenapa kamu harus balikan sama mantan, seperti itu. Saat ini kamu menyala ya, pesonamu begitu ya, begitu menyala. Jadi hati-hati untuk kamu, karena banyak orang yang memikirkan kamu. Dia sangat mencintaimu, ada sosok yang sangat mencintai kamu. Kamu harus peka di sini ya, untuk bisa mengerti orang itu benar serius apa enggak ya. Itu tergantung dari kamu sendiri, kepekaan ya, seperti itu. Kita harus menggunakan namanya persepsi.
proses dimana kamu harus menjadi sadar akan benda, peristiwa, dan terutama orang yang melalui penglihatan, penciuman, rasa, sentuhan, dan pendengaran, kepekaan kita. Ya, oke sahabat Gandes, tetap jadi orang baik, tetap bermohon yang terbaik pada Allah Subhanahu Wa Taala atau menurut keyakinan sahabat semua. Ya, tetap berjalan di rel kebenaran. Allah menyukai orang yang baik. Ya, sangat menyukai orang baik. Ya, tetap sabar, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Ya, dan berdoa, karena doa itu sarana kita untuk komunikasi pada Sang Pemilik alam semesta atau Tuhan. Dan doa itu dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Berusaha saja tanpa usaha, berusaha saja tanpa doa itu ada sebuah kebohongan. Tapi berdoa saja tanpa usaha namanya sebuah kesia-siaan. Ya, oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.